Hai semua, perkenalkan nama saya Natalia dengan nomor NPM 1842005. Nah, untuk video hari ini adalah untuk memenuhi UAS metodologi penelitian. Nah, di sini judul saya adalah analisis pengaruh manajemen laba, risiko, dan likuiditas terhadap kebijakan dividen pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2016 hingga 2020. Nah, untuk hari ini akan saya fokus pada bab 4, spesialnya bab 4 mengenai analisis dan pembahasan. Jadi di dalamnya akan kita bahas hasil statistik deskriptif, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji Chow, uji Hausman, uji R-square, uji F, dan uji T. Nah, yang pertama kita akan mulai dengan statistik deskriptif. Nah, biasanya statistik deskriptif ini digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian dan mendukung variabel yang diteliti. Nah, jadi kegiatan yang dilakukan pada statistik deskriptif ini adalah menghitung mean, terus median, modus, dan lain-lain. Nah, jadi tabel di sini menampilkan hasil statistik deskriptif saya. Nah, dengan N ini adalah jumlah sampel, kemudian minimum adalah nilai terendah, maksimum adalah nilai paling tinggi, terus mean, standar deviasi. Nah, jadi dengan variabel dependen saya adalah dividen dan sisanya adalah variabel independen saya. Jadi ini adalah hasil statistik deskriptif saya. Oke. Selanjutnya akan saya bahas uji Chow. Nah, uji Chow digunakan untuk memilih antara model CEM dan FEM, yaitu Common Effect Model dan Fixed Effect Model. Jadi, model yang dipilih berpatokan pada nilai probabilitas ini. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka menggunakan CEM. Jika lebih kecil, maka menggunakan FEM. Jadi, untuk nilai probabilitas saya 0,000, lebih kecil dari 0,5 sehingga memilih FEM. Selanjutnya, saya membahas uji Hausman. Nah, uji Hausman dilakukan untuk memilih antara model FEM atau REM. Nah, juga berpatokan pada probabilitasnya. Jika nilainya lebih besar dari angka 0,05, maka akan menggunakan REM. Lebih kecil menggunakan FEM. Nah, hasil probabilitasnya 1, lebih besar dari 0,05, sehingga menggunakan random effect model, REM. Selanjutnya, ini adalah uji multikolinearitas. Untuk uji multikolinearitas ini adalah tabel hasil saya uji. Nah, dari hasil data di atas dapat disimpulkan bahwa uji ini tidak memiliki multikolinearitas karena nilai korelasi yang dihasilkan oleh masing-masing variabel independen tidak lebih besar dari 0,08%, sehingga bisa dikatakan nilai standar uji ini kecil. Oke. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Untuk uji hetero ini dapat dinyatakan terdapat probabilitas lebih besar dari 0,05, sehingga penilaian ini sudah cocok untuk digunakan. Nah, jadi tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Oke, kesimpulannya. Nah, selanjutnya uji R-square. Uji R-square ini dari signifikannya sebesar minus 0,004360. Dengan kata lain, sebesar minus 0,043%. Nah, jadi untuk persentase ini bisa dinyatakan semua variabel independen secara simultan atau bersamaan mempengaruhi variabel dependen, sehingga kemudian sisa dari presentasi tersebut memiliki variabel lain yang tanpa diteliti mempengaruhi variabel dependen, yaitu kebijakan dividen. Oke, ini adalah hasil uji R-square. Selanjutnya akan saya bahas hasil uji F. Nah, untuk hasil uji F dilakukan untuk menguji koefisien regresi. Apakah variabel bebas secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Nah, kriteria yang dimanfaatkan dalam uji F adalah angka probabilitas lebih kecil dari 0,05 dinyatakan signifikan. Artinya, variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.
Sedangkan lebih besar dari 0,5, maka bisa dikatakan tidak simultan terhadap variabel dependen. Sehingga UJF saya di sini lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan tidak berpengaruh terhadap dependen saya. Oke, selanjutnya yang terakhir itu uji T. Untuk uji T, ini adalah hasil uji T. Jadi, bisa di sini adalah variabel independen masing-masing saya. Nah, semua ini dikatakan tidak signifikan, dikarenakan probabilitas saya lebih besar dari 0,05. Harus lebih kecil dari 0,05 baru bisa dikatakan signifikan positif maupun negatif. Cara melihat positif maupun negatif, kita bisa lihat angka koefisiennya. Jika angkanya positif, maka bisa dikatakan positif dengan syarat probabilitasnya harus lebih kecil dari 0,05. Nah, jadi yang minus ya negatif dan seterusnya. Oke, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih.